Salam sehat penuh semangat. Memahami nyeri sendi dan upaya memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Fakta berkenaan dengan nyeri sendi. Angka kejadian nyeri sendi tinggi. Setiap orang dapat mengalami nyeri sendi. Nyeri sendi adalah gangguan tersering pada sistem otot tulang. Data tahun 2011, di Amerika Serikat, masalah nyeri sendi dialami oleh lebih dari 100 juta orang. Nyeri sendi mendorong orang mencari pengobatan. Pembiayaan hidup sehari-hari secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kelompok orang yang tidak mengalami nyeri sendi. Nyeri merupakan alarm tubuh. Nyeri harus dipandang sebagai peringatan dari tubuh bahwa suatu proses kerusakan jaringan sedang berlangsung. Sebagian nyeri sendi merupakan tanda adanya sesuatu yang serius. Pertolongan harus segera diupayakan. Walaupun kejadiannya sering, sebagian besar nyeri sendi tidak didasari oleh suatu proses penyakit yang mengancam jiwa. Riwayat perjalanan nyeri merupakan petunjuk utama ke arah diagnosis. Riwayat nyeri sendi sangat beragam dalam berbagai hal. Sebut saja dalam hal mula timbul, derajat nyeri, menetap ataukah hilang timbul, ataupun bertambah berat atau bertambah ringan seiring waktu, derajat gangguan yang dirasakan baik ketika beraktivitas maupun ketika beristirahat, distribusi nyeri, ada atau tidaknya gejala-gejala lain, dan respon terhadap obat-obatan pereda nyeri. Nyeri sendi bisa terjadi pada satu atau sekaligus beberapa sendi. Nyeri bisa berpindah-pindah dari satu sendi ke sendi yang lain, dan sebagainya. Mendalami hal-hal tersebut dapat membantu penegakan diagnosis. Diagnosis medis sangat penting. Dengan diagnosis, dokter memahami, menyimpulkan akar masalah, mendeteksi jaringan yang terlibat, dan kemudian memberikan tata laksana yang sesuai. Diagnosis juga mencerminkan urgensi dan beratnya suatu nyeri sendi. Untuk sampai pada diagnosis, serangkaian pemeriksaan diperlukan, meliputi penggalian dan analisis riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan imaging atau pencitraan. Ingin bebas nyeri harus berperan aktif. Peran aktif penderita sangat menentukan keberhasilan upaya mengelola penyakit, mengatasi nyeri, dan mengupayakan pemulihan atau pemeliharaan fungsi sendi. Tata laksana modern penanganan nyeri sendi menempatkan pasien sebagai subjek yang aktif di dalam proses pemulihannya. Ditinjau dari sudut pandang fungsi persendian, yaitu memungkinkan pergerakan tubuh, persoalan nyeri yang seringkali diikuti kaku sendi berpotensi menimbulkan hal-hal buruk lanjutan seperti cacat fisik, gangguan gerak, atau gangguan mobilitas. Hal-hal buruk tersebut terjadi jika nyeri dan kaku sendi tidak dikelola dengan semestinya. Nyeri sendi merupakan alarm yang serius bila mana intensitas nyeri sangat hebat. Nyeri tidak berkurang, malah meningkat ketika beristirahat. Nyeri disertai demam. Terjadi perubahan bentuk sendi. Nyeri disertai penurunan berat badan tanpa sebab-sebab yang jelas. Nyeri tidak reda dengan obat penghilang nyeri. Nyeri tidak mereda dengan berjalannya waktu. Untuk mendapatkan outcome sebaik-baiknya, berperan aktif sangat esensial. Bisa melalui atau dengan cara memiliki pengetahuan. Dengan memiliki pengetahuan mendasar tentang penyakit yang dialami, manfaat obat-obatan yang dikonsumsi, manfaat latihan fisik, modalitas fisik yang aman dan berguna, dan lain-lain, maka seseorang dapat merasa lebih mampu mengatasi persoalan. Memelihara fungsi sendi dan otot. Sedapat-dapatnya tetap aktif bergerak adalah pemeliharaan fungsi sendi dan otot alami terbaik. Pada keadaan tertentu seperti ketika peradangan akut,
instabilitas persendian karena trauma, ataupun pasca pembedahan, maka perlu dilakukan pembatasan gerak untuk sementara waktu. Pada keadaan tersebut, persendian tubuh lain yang tidak terdampak harus dipelihara fungsi pergerakannya. Kaku dan pembatasan lingkup gerak sendi akan terjadi bila sendi tidak dipergunakan. Untuk mempertahankan lingkup gerak sendi, diperlukan menggerakkan persendian secara penuh sebanyak minimal 2 kali per hari. Latihan pemeliharaan kekuatan otot juga dapat dilakukan secara mandiri. Latihan otot dapat dilakukan walaupun pergerakan sendi dalam keadaan dibatasi. Melakukan proteksi sendi. Peran positif dalam keseharian dilakukan dengan mengurangi beban pada permukaan persendian sehingga proses wear and tear berkurang dengan cara berhenti beraktivitas sebelum merasa lelah. Berhenti manakala tubuh sudah memberikan sinyal nyeri. Mensubstitusi kerja sendi yang sakit dengan sendi lain yang sehat. Menerapkan prinsip mekanika tubuh yang baik atau proper body mechanic. Menerapkan strategi coping. Jika mengalami nyeri sendi, terutama yang menahun, seseorang harus cerdik menyiasati agar tekanan psikologis karena nyeri berkurang atau terkendali, sehingga dapat tetap produktif. Misalnya, menjadwal ulang waktu kegiatan, di mana nyeri dan kaku sendi dirasakan sangat mengganggu. Kegiatan dapat juga dilakukan beberapa saat setelah jadwal minum obat anti nyeri. Menggunakan alat-alat bantu yang dapat meringankan kerja fisik, seperti menggunakan mesin cuci, menggantikan mencuci dengan tangan, dan lain-lain. Mengembangkan atau bergabung dalam sport group. Nyeri hebat, nyeri kronis akan menimbulkan kelelahan, cemas, depresi, frustrasi, dan lain-lain. Kecemasan dan depresi sebaliknya dapat lebih meningkatkan persepsi nyeri. Teman-teman sesama penderita atau support group dapat membantu meringankan tekanan psikologis yang terjadi. Patuh regimen terapi. Beberapa penyakit dengan radang dan nyeri sendi memerlukan terapi jangka panjang. Terapi dapat berupa obat-obatan, program latihan, dan pemulihan di pusat rehabilitasi. Pemakaian berbagai alat penopang, konseling psikologi, hingga mungkin berlanjut pembedahan. Tujuan terapi yang utama adalah mencegah kerusakan sendi lebih lanjut, mengurangi nyeri, mempertahankan fungsi sendi, dan mengurangi atau menghilangkan disabilitas. Menghadapi nyeri secara lebih positif. Terutama pada keadaan kronis, nyeri sendi diterima atau diadopsi sebagai bagian dari hidup. Fokus pada aktivitas yang disenangi, sehingga dengan demikian, nyeri mungkin terasa lebih ringan dan kehidupan terus berlangsung. Yang lain lagi berupa diet sehat seimbang, gaya hidup sehat, tetap bergerak dan bekerja sesuai dengan toleransi. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat.